Sampai saya punya tangan dingin karena saya merasa bahwa judul yang dikasih kepada saya itu panggilan, calling. Saya berdoa supaya yang dibutuhkan oleh generasi muda saat ini, saat sekarang, yang dibutuhkan oleh generasi muda itu adalah generasi muda harus tahu panggilannya. Generasi muda harus tangkap panggilan Tuhan buat dirinya. Di zaman dulu kalau kita bicara panggilan Tuhan itu berarti orang mau sekolah jadi STT, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Tapi sekarang kalau kita bicara panggilan Tuhan, kita sedang bicara begini. Ada keunikan-keunikan yang Tuhan taruh pada setiap pribadi, tetapi dengan tujuan untuk menggenapi rencana Allah. Dan saya merasa sekali bahwa kalau kita lihat ke depan bahwa nanti kita akan dapat bonus demografi, di mana nanti penduduk yang berusia muda itu jauh lebih banyak daripada yang berusia tua. 2030 kita dapat bonus demografi. Bayangkan begitu luar biasanya. Saya bukan mau bicara politik atau apa, tapi saya terserah saudara, Anda berpikir seperti apa ini ya. Saya tidak sedang kampanye atau apa, tapi saya hanya memandang dari apa yang saya tiba-tiba bisa memandangnya. Kalau saudara melihat bahwa tiba-tiba untuk jadi wakil presiden bisa usia sangat muda, ini jangan diartikan sebagai mengkampanyekan pasangan. Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Tapi kalau kita lihat sampai peraturan bisa membuat orang dengan usia 30-an tahun itu bisa punya chance untuk memimpin, untuk ada di bagian kepemimpinan dari bangsa ini. Dan peraturan itu kan tidak berlaku hanya untuk musim ini. Peraturan itu berlaku untuk nanti ke depan. Dan itu memberikan angin buat anak-anak muda seperti kalian untuk bilang gini, ada chance buat saya, ada kesempatan buat saya. Ternyata anak-anak muda sedang diperhitungkan. Ternyata anak-anak muda sedang diperhatikan. Ternyata anak-anak muda yang ini sekarang sedang mendapat privilege. Saya suka sekali itu kata. Anda sedang mendapatkan kehormatan untuk bisa berperan lebih cepat. Lebih tinggi, lebih cepat. Wow, itu luar biasa. Buat saya ini, saya ya terserah saudara mau pandang itu sebagai apa, bisa berdebat nanti saja. Tapi saya melihatnya sebagai sesuatu yang profetis bahwa, kita lagi dapat kesempatan luar biasa, anak-anak muda lagi dapat kesempatan luar biasa untuk bisa melihat perannya lebih lugas, lebih jelas, lebih punya pengharapan kita ke depannya. Maksudnya kalian lah ya. Kalian lebih punya pengharapan ke depannya dalam berperan untuk paling tidak untuk bangsa ini. Jadi sebenarnya kalau sudah jadi begini, kalau dalam dunia jasmani kita melihat ada fenomena seperti itu, seharusnya kita bisa mengerti begini, yang jasmani itu mengikut yang rohani kan sebetulnya. Betul tidak? Kan doa Bapa kami bilang apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti di surga sudah jadi dulu, baru bumi kejadian. Nah kalau sekarang ini kita dikasih kesempatan seperti ini, berarti kita sedang mengikuti apa yang, sorry. Kita sedang mengikuti apa yang sudah ditetapkan sama kerajaan sorga. Makasih Opa. Kita sedang mengikuti apa yang ditetapkan sama kerajaan sorga. Soalnya kerajaan sorga sudah berakselerasi cepat. Bahwa anak muda, bahwa generasi muda sudah harus punya tanggung jawab yang lebih. Tuhan mau percayakan kita tanggung jawab yang lebih. Saya mulai dari kalau saudara mau buka-buka Alkitab Yoel 2 ayat 28 ya. Ini Natal kok kita bicara Yoel 2 ayat 28, tapi itu sudah nubuatan itu. Bahwa nanti ke depan, kemudian daripada itu akan terjadi.
bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bold di situ dulu. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Tahukah saudara apa arti bernubuat? Bernubuat itu berarti begini. Mereka menangkap sesuatu yang jauh ke depan. Dan kemudian mereka memperkatakan sesuatu yang sejujurnya itu datang jauh dari depan. Dan itu sudah diperkatakan pada saat ini. Coba bayangkan betapa dahsyatnya itu. Anda melepaskan sesuatu yang datang jauh dari depan. Dan Anda lepaskan pada generasi sekarang. Mau berlari kayak apa generasi sekarang kalau kayak begitu? Generasi itu akan berlari dengan sangat cepat. Karena informasi yang didapat itu adalah informasi yang beyond. Yang sudah jauh ke depan. Anda akan memperkatakan hal-hal yang jauh ke depan. Tetapi mirisnya saudara, kita lebih suka memperkatakan hal-hal yang jauh ke belakang. Jauh memang, tapi di belakang. Kita suka bercerita yang di belakang-belakang. Kita suka gosip yang di belakang-belakang. Pokoknya semua yang kita gemar yang di belakang. Dan kemudian kita melakukan itu di belakang. Gitu. Nah itu memang cerita-cerita di belakang. Bila mau kau tidak. Itu cerita-cerita di belakang. Tapi generasi sekarang itu tidak akan kemudian bekerja dengan semua yang datang dari belakang. Tidak. Generasi nanti ini, kalau mereka menemukan panggilan Tuhan, mereka akan bekerja dan memperkatakan sesuatu yang datang dari depan. Jauh di depan. Nah, sekarang kita pergi ke peristiwa Natal. Kita belum ke peristiwa Natal betul, tapi saya mulai dari Yohanes 14 ayat 6. Semenjak Yesus berkata bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus sebenarnya mau bilang bahwa semenjak dia hadir di bumi ini, semua kita itu harus manut pada satu jalan. Satu jalan saja. Sama-sama bilang satu jalan. Bilang dengan keras satu jalan. Tepuk pipi kiri kananmu bilang satu jalan. Satu jalan saudara. Yesus waktu hadir di dunia, dia sudah menetapkan satu jalan. Dan satu jalan itu adalah dirinya. Yesus berkata bahwa aku adalah jalan. Oke. Kalau kamu mau mendapat panggilan Tuhan, kamu harus berjalan pada jalan ini. Jalan itu adalah jalan Yesus Kristus. Yesus yang adalah jalan. Yesus yang adalah jalan. Nah, kemudian Yesus yang adalah jalan ini. Waktu jalan ini disediakan bagi kita, di jalan itu baru kita menemukan panggilan kita. Orang yang tidak pernah menemukan panggilan hidupnya adalah orang yang tidak pernah berjalan di jalannya Yesus. Di jalan yang bernama Yesus itu. Sebab begini, waktu kamu berjalan di jalannya Yesus, kamu itu menemukan panggilanmu. Tidak mungkin tidak. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan saudara. Orang semua mau pergi kepada Yahweh, Yehova itu. Tapi semua itu harus dilalui bersama dengan Yesus. Nah Yesus bilang bahwa dialah jalan satu-satunya itu. Berarti kalau kamu mau menemukan panggilanmu, kamu harus berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kata berjalan bersama itu kan luar biasa. Karena berarti dalam berjalan bersama itu, kamu punya interaksi. Mana buktinya itu soal kita mau berjalan bersama? Bukti tercecer di mana-mana dalam Alkitab. Oke, saya mulai dari yang paling sederhana. Bahwa Tuhan kita tidak mengajarkan doa raja kami.
Tuhan kita tidak mengajarkan doa Tuhan kami. Tuhan kita tidak mengajarkan doa juru selamat kami yang ada dalam sorga. Tetapi Tuhan kita mengajarkan doa Bapa kami. Waktu dia ajar doa Bapa kami, itu selaras dengan Matius 1 ayat 23 janji Tuhan yang berkata, bahwa nanti akan lahir dia yang harus dinamakan Immanuel. Apa itu Immanuel? Immanuel artinya Allah menyertai kita. Dia menyertai kita. Kalau dia menyertai kita, itu berarti, kalau saya pakai kata sederhana, dia bilang gini, dia mau menemani kita. Oke. Kalau Tuhan mau temani kita, apa sih tujuannya Tuhan menemani saudara? Ternyata begini, pada saat dia menemani kita, dia berikan kepada kita panggilannya. Dia berikan kepada kita panggilannya. Jadi begini, kalau kamu mau menerima panggilan Tuhan, mari jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari terima tawarannya untuk menemani kehidupanmu. Baru kemudian kamu mengerti panggilannya. Sebab ketika kamu berjalan bersama dengan Yesus, kamu kemudian menemukan panggilan-panggilan yang begitu luar biasa ada dalam hidupmu. Nomor satu, panggilan apa sebenarnya yang sedang Tuhan tawarkan dalam berjalan bersama dengan Dia? Panggilan pertama adalah ini, bahwa kamu dipanggil untuk menjadi hamba. Sama-sama bilang, saya dipanggil menjadi hamba. Waktu Maria itu terima berita dari malaikat Gabriel, Lukas 1 ayat 38. Maria terima itu, cerna itu, tidak mudah itu cerna kayak begitu, berita kayak begitu. Bayangkan, kamu umur berapa? Iya, 19. Disinyalir Maria itu terima kunjungan malaikat Gabriel itu bukan umur 19, umur 15. Kalau menurut literatur yang saya baca. Bayangkan ya, anggaplah kayak kamu ya, umur 19, anggaplah begitu. Tiba-tiba di umur yang kayak kamu begini, kamu dapat berita dari malaikat. Kamu bakal mengandung. Anak yang kamu terima, kita kan sudah terbiasa lihat drama-drama Natal toh. Kalau drama-drama Natal kan Maria itu pasti kayak bersuka cita gitu. Hamil dari Roh Kudus. Coba saudara pikir-pikir. Bagaimana dia mau menceritakan itu dia hamil dari Roh Kudus. Pasti teman-teman yang laki-laki bilang, alasan mising. Bagaimana bisa hamil dari Roh Kudus? Bagaimana dia bisa menceritakan? Bagaimana dia bisa menceritakan dengan bebas kepada hayalak ramai ketika perutnya mulai membesar, usia masih terlalu muda, sambil dia bilang, hamil dari Roh Kudus. Tidak bisa. Kalau kamu baca Alkitab kronologis, kamu bakal tahu bahwa Maria itu sempat pergi ke rumah Elizabeth, ya kan? Itu didokumentasi di kitab kitab Lukas, di kitab Lukas. Dia pergi ke Elizabeth. Dia lari ke Elizabeth waktu apa? Waktu kandungannya sudah mulai besar. Kenapa dia harus pindah dari society-nya? Ya karena dia dianggap hamil di luar nikah. Nah kalau hamil di luar nikah berarti dianggap apa? Berzina. Berzina itu hukumnya adalah dirajam batu sampai mati. Coba pikir-pikir bagaimana kamu yang masih wanita dengan masa depan yang cerah, gilang gemilang. Kamu cantik, kamu bintang kampus, kamu bintang sekolah. Cowok-cowok berbaris di hadapanmu dengan penuh harap menatap bahwa sayalah yang dipilih. Luar biasa, prestasimu bagus-bagus sekali. Kamu pokoknya jadi media darling di mana-mana. Tapi tiba-tiba, waktu kamu jadi media darling, tiba-tiba, terus kamu mau bilang gini, ini perbuatan malaikat. Langsung semua kau punya teman laki-laki bilang gini, ternyata dia cantik-cantik tapi gila. Tapi coba lihat Lukas 1 ayat 38. Coba lihat perkataannya Maria. Maria bilang begini. Sesungguhnya aku ini adalah
hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau kamu dipanggil jadi hamba Tuhan, maka seorang hamba itu mentalnya adalah ini. Jadikan saja semua perkataanmu itu dalam hidupku. Anak muda, kalau kamu mau berjalan dalam panggilan, kamu harus punya mental ini. Bahwa apa saja yang jadi perkataannya Tuhan, jadikan sajalah. Tidak usah ditunda-tunda, jadi saja. Tidak enak, tidak bisa dimengerti, kurang bisa dipahami, bakal dijauhi orang, bakal dianggap aneh. You are freak. Tapi tidak apa-apa. Yang penting bilang ini. Yang penting asal kau punya kata-kata Tuhan. Kasih jadi saja. Kasih jadi saja. Selama kau yang mengucapkan itu, kasih jadi saja. Amin. Saya mengerti kalau aminmu kurang. Karena di zaman sekarang, kita mau bilang begitu sama Tuhan, kita takut. Kita saja mau doa minta jodoh saja, kita takut loh. Kita bilang jangan-jangan nanti Tuhan kasih sama saya yang lain-lain kulitnya, yang lain-lain gaya rambutnya, yang lain-lain anunya. Kita bisa ketakutan loh. Minta jodoh, kita takut Tuhan mempermainkan kita. Kita punya pikiran nanti Tuhan bakal mempermain-mainkan kita. Dari mana ide itu? Selain dari iblis. Terus kita percaya. Dulu ada pendeta yang juga, saya tidak usah sebut nama pendetanya. Tapi pendeta ini terkenal. Dia dulu pernah menciptakan lagu Pasti Saudara. Kalau saya sebut judul lagunya, kayaknya yang umur-umur di atas yang tahu. Kalau umur-umur kalian pasti sudah tidak tahu. Judul lagunya itu Suka-Sukamu ya Tuhan. Itu lagu waktu pertama kali dirilis protes orang. Wih, bahayanya itu kalau suka-sukamu Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau hukum kita suka-sukamu midai. Saya kemudian mendapati begini, orang yang punya pemikiran begitu adalah orang yang berpikir Tuhan itu seperti dirinya. Yang kalau suka-suka, betul-betul dia bikin yang buruk. Nah dalam Tuhan tidak ada yang buruk, dalam Tuhan semuanya penuh kebaikan. Kalau dia mau bilang suka-suka, lebih bagus lagi. Tapi kan kita tidak percaya. Kau betul-betul percayakah kalau suka-sukanya Tuhan saja yang jadi dalam hidupmu, kau percaya? Nah itu kan dari mata-matanya kalian menerawang yang tidak jelas. Karena memang kita, kalau kau mau menemui panggilan Tuhan, kau harus bilang seperti Maria. Yang kau bilang, kasih jadi. Kasih jadi cepat. Kasih jadi cepat. Ini yang luar biasa dari seorang Maria. Nah kamu harus tahu, tidak mudah untuk Maria mengalami hal ini. Selain saya menceritakan fakta yang pertama tadi, fakta yang kedua adalah ini. Tahukah saudara bahwa Natal itu memanggil orang-orang yang betul-betul tidak punya kualifikasi dalam kehidupan sosial. Wanita di zaman itu tidak punya kualifikasi. Tidak ada wanita yang dipandang begitu baik pada zaman itu. Wanita itu ya mereka pelengkap-pelengkap saja. Tapi yang luar biasa, Yesus ketika lahir, yang dia panggil pertama kali itu wanita. Dan wanita itu masih muda pula, namanya Maria. Tapi lihat sikapnya Maria. Maria bilang apa? Maria bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu yang pertama. Kalau kamu dipanggil jadi hamba Tuhan. Kalau kamu dipanggil panggilan pertama. Kamu harus jadi hamba. Kamu harus jadi hamba. Panggilan kedua adalah ini. Bahwa setelah kamu jadi hamba. Kamu pasti akan dipanggil untuk menjadi anak. Kalau saudara sudah jadi hamba, maka pasti saudara akan dipanggil untuk menjadi anak. Saudara dipanggil untuk menjadi anak. Yang unik dari kehidupan kekristenan adalah anak itu lahir karena dia hamba.
Anak itu lahir karena dia hamba. Itulah sebabnya kalau kita mau disebut anak, kita harus punya mental hamba dulu. Tidak mungkin saya berkata saya anak Bapa. Tidak mungkin saya berkata saya anak Tuhan. Tapi saya tidak punya mental hamba. Saya tidak menghambakan diri saya pada Yesus. Kalau kita sudah punya mental anak, ini mental anak luar biasa. Mental anak itu mental yang luar biasa. Tuhan Yesus selalu bilang begini. Apa yang aku ajarkan itu adalah apa yang aku lihat dari Bapakku. Wow. Berarti mental anak itu sebenarnya mental begini. Always point to his father. Selalu menunjuk pada bapaknya sebagai teladan. Orang yang punya mental anak adalah orang yang selalu menemukan teladan dan pasti jadi teladan. Pasti jadi teladan. Mari lihat nubuatan tentang Tuhan Yesus sebelum dia lahir. Dalam Yesaya 9, kalau di HP dia ayat 6. Kalau di buku mungkin dia ayat 5. Tapi kita lihat saja. Coba tes ayat 6. Karena pasti kita semua digital toh. Yesaya 9 ayat 6. Nah ini ayat yang sudah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan baik-baik. Ada kata di situ yang terdokumentasi bahwa semua penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu disebut sebagai yang disebutkan orang. Berarti itu reputasi tuh. Disebut orang. Kalau kamu punya mental anak, kamu akan menciptakan reputasi yang segaris dengan bapamu. Dan kalau reputasimu segaris dengan bapamu, maka reputasimu itu adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kamu seharusnya menjadi orang-orang yang punya buah-buah ini. Dalam hubunganmu dengan sesama, kamu itu selalu punya nasihat-nasihat yang ajaib. Jangan kamu seperti teman-temannya Salomo. Salomo waktu dia jadi raja, dia ikuti nasihat teman-teman mudanya. Waktu rakyat bilang begini, kami mau engkau memperingan, kami punya kerja, kasihan kami, tolong kami. Penasihatnya yang senior-senior bilang, kamu dengar kata rakyatmu. Kalau kamu mau pikat hati rakyatmu, dengar kata mereka. Tolong mereka, supaya mereka akan loyal kepada kamu. Tapi Salomo pergi dengar nasihat teman-teman mudanya. Dan teman-teman mudanya bilang begini, mereka minta begitu. Tambah kerja paksa mereka, tambah bebannya mereka, tambah semua. Dan Salomo memilih nasihat itu. Dia tambah semua. Kita tahu akhirnya kerajaannya terpecah dua. Karena apa? Karena salah nasihat. Tapi ini yang luar biasa. Kalau kamu menemukan panggilanmu, kamu punya perkataan itu selalu mendistribusikan nasihat-nasihat yang ajaib. Coba tampilkan itu ayat. Lihat kualitas-kualitas ini. Penasihat ajaib. Kamu itu akan selalu punya kata-kata yang penuh dengan keajaiban. Nasihatmu bukan nasihat biasa. Perkataanmu bukan perkataan biasa. Tapi entah kenapa setiap kali kamu memberikan pendapat atau kamu sedang bergaul dengan orang-orang, yang kamu lepaskan, yang kamu distribusikan itu adalah keajaiban demi keajaiban. Wih. Pernah pertimbangkan itu? Kamu tidak perlu jadi pengkhotbah untuk itu. Tidak perlu. Kamu cuma duduk-duduk di warung kopi. Tapi waktu orang bicara sama kamu, kata-kata yang terdistribusi dari perkataanmu itu adalah keajaiban demi keajaiban. Karena kamu sedang berjalan pada jalan Bapamu. Kamu punya panggilan anak. Kamu perkasa. Apa itu perkasa? Perkasa itu begini saudara. Perkasa itu punya pengertian begini. Sekalipun dia ditekan, sekalipun dia lemah, dan memang dia sedang ada dalam kelemahan.
tetapi dia selalu berdiri pada keyakinannya akan kekuatan yang menopang hidupnya. Itu perkasa. Jadi perkasa itu bukan soal dia kuat sampai tak terkalahkan, bukan. Perkasa itu adalah dia telah membangun keyakinannya pada apa yang menopang kehidupannya. Berarti dia punya dasar kehidupan. Orang yang perkasa itu punya dasar kehidupan. Anak muda, milikilah dasar kehidupan. Sebab kalau tidak, kamu bukan anak muda yang perkasa. Kamu jadi anak muda yang biasa-biasa. Padahal harusnya orang yang menemukan panggilan ilahi, mereka anak muda yang perkasa. Wow, Bapa yang kekal. Apa yang kita lepaskan lewat pekerjaan, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan, itu selalu bermuatan kekekalan. Wah, kalau kita punya panggilan anak, kita akan melepaskan segala sesuatu. Semua kata dan karsa kita itu selalu bermuatan pada kekekalan. Bukankah pengkhotbah pasal 3 berkata bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi sebenarnya di dalam kita itu Tuhan sudah memberikan kekekalan. Sudah ada kekekalan dalam kalian. Coba kasih tahu kiri kanannya, ada kekekalan dalam kau. Ada kekekalan. Alkitab berkata ia memberikan kekekalan. Berarti kamu punya peluang yang sangat besar untuk dalam segala kata dan karsamu, dalam setiap apa yang kamu lakukan dan kerjakan dan perkatakan, kamu melepaskan hal-hal yang kekal. Satu kali saya ada antar tante saya ambil pensiunnya gitu. Nah kalau kita antar itu yang ambil pensiun, sudah pasti kita ketemu sama orang-orang tua, iya toh. Kebanyakan dari mereka sudah penuh dengan bantuan-bantuan, kasihan. Jangan kau salah, mereka itu sampai dalam keadaan masih begitu pun masih menghasilkan uang toh. Jadi saya antar saya punya tante pi ambil pensiun. Waktu antar itu tiba-tiba ada orang begitu yang lihat saya langsung dia rupanya kenal dengan papa saya. Oh, anaknya, dia sebutlah nama papa saya. Oh, anaknya Om Ari ya. Oh iya. Langsung tiba-tiba dia ngomong begini. Nak, apa kerja tak? Terus saya bilang, oh saya pendeta. Oh tahu, alhamdulillah. Alhamdulillah tahu pendeta di. Iyo berarti kita rohaniawan di. Iya. Ya, Ustadz lah. Ya iya. Alhamdulillah sekali Pak. Memang tahu itu Om Ari itu orang baik. Jadi keturunannya pasti kerja baik-baik. Baik sekali itu bapakmu. Kemudian dia cerita. Dulu itu bapakmu, karena dia lihat saya punya keluarga masih kurang-kurang kodong gajiku. Biasa bawakan Kak susu buat anakku. Bapakku udah pernah cerita itu. Baik, bapakku udah pernah cerita kalau dia buat itu. Udah pernah. Dan itu cerita-cerita seperti itu saya masih dengar sampai hari ini dari banyak orang. Saya kaget sebenarnya. Saya kaget karena oh ternyata papa begini. Papa sama sekali tidak pernah cerita. Sama sekali. Ini orang hanyalah salah satu dari sekian banyak orang itu. Jadi dia bilang, bapakmu itu kalau sudah terima gaji kodong, dia bawa itu, natenteng itu. Ada susu buat anak, apa begini, beras sedikit, apa. Pasti tahu dia bawa datang. Oh masa? Iyo, dia bawa datang itu. Itu Nanti ku dengar kok jadi Ustadz. Alhamdulillah tahu berarti baik mento itu bapakmu. Tapi coba pikir begini, iya sih Ustadz memang ada tanda-tanda. Tapi coba pikir begini. Papa saya itu sudah meninggal tahun 2015. Tapi semua nilai-nilai kekal yang dia lepaskan masih orang bicara sampai sekarang.
Itu luar biasa. Kamu boleh sudah tidak ada di dunia ini, tapi nilai-nilai kekekalan yang kamu lepaskan akan selalu memberitakan dirinya kepada orang-orang banyak. Kalau kamu dipanggil jadi anak, wah, temukan panggilanmu sebagai anak Allah. Temukan panggilanmu sebagai anak-anak Bapa terkasih. Tuhan sudah datang dan bilang padamu, panggil aku Bapa. Kapan Tuhan bilang gitu? Ya waktu diajar doa Bapa kami. Waktu Yesus ajar doa Bapa kami, sesungguhnya dia mau bilang begini, panggil aku Papa, karena aku mau jadi Papa buat kamu. Wah, setiap kali kamu, yang gereja latar belakang Protestan pasti selalu menyebutkan doa Bapa kami kan di akhir ibadah. Saya mau bilang buat teman-teman, kalau menyebut doa Bapa kami itu, maknai itu sebagai begini. Tahu, Tuhan ku tahu lagi bilang sama saya, panggil Kak Papa, karena saya ini papamu. Kita disuruh panggil Papa kami dalam sorga. Luar biasa. Yang terakhir. Panggilan ketiga yang terakhir adalah panggilan untuk menjadi raja. Saya dipanggil untuk menjadi raja. Haleluya. Semua bilang, saya dipanggil untuk jadi raja. Ada teman-teman dari rock di sini. Jadi sangat rock sekali ini beritanya, sudah. Saya dipanggil untuk jadi raja. Wow. Anda dipanggil untuk jadi raja. Begitu kamu jadi anak, kamu dipanggil jadi raja. Kenapa saya bisa dipanggil jadi raja? Ya sederhana. Bapakmu itu raja. Bapakmu itu adalah raja di atas segala raja. Jadi wajar sekali kalau anaknya itu dipersiapkan jadi raja. Apa itu raja? Raja itu sebenarnya bicara begini. Raja itu bicara otoritas. Anak muda ke depan kamu harus mengerti otoritasmu. Kalau kamu memang dipanggil jadi raja, hal yang pertama yang harus kamu jaga kata-katamu. Pasti kita sudah pikir, kalau jadi raja kan kita harus siap yang ini kayaknya yang besar-besar sekali toh. Enggak, kita mulai dari yang paling kecil. Jaga kata-kata. Jaga kata-kata. Kenapa? Karena kata-kata itu meluncurkan otorisasi. Meluncurkan otoritas itu. Nah, kalau otoritas kita dilepaskan sembarangan, maka yang terjadi adalah pelacuran otoritas. Ini yang terjadi sama anak muda sekarang. Yang melacurkan otoritas mereka. Ya kan? Kita kan suka satu kali saya pernah ditanya sama ada anak muda. Dia tanya begini, dalam satu acara youth begitu. Kemudian ada tanya jawab, lalu dia bilang, ya siapa yang mau bertanya? Kemudian dia tanya, baik Kak, ya Kak, dia perkenalkan namanya. Nama saya adalah ini. Oh ya, mau tanya apa nak? Saya mau tanya Kak, berdosa kalau kita bilang anjing. Saya sengaja pending dulu jawabnya. Jadi saya bilang, oh iya, saya simpan dulu ya pertanyaannya. Ada yang lain? Iya ada juga yang bertanya. Dia bertanya lain lagi. Dia bilang, anu Kak, mungkin kalau anjing terlalu kasar. Kalau anjir kan tidak. Boleh gitu Kak? Percaya tidak percaya, penanya ketiga masih menanyakan area yang sama. Penanya nomor 3 tanya begini. Atau Kak begini Kak, kira-kira kita tidak supaya menghindari kata-kata kasar, tapi kita kita rubah kata-katanya. Oh rubah apa? Misalnya kalau mau Kak bilang begitu, langsung saya bilang, pepaya ini, pisang ini. Saya mulai menjawab dari yang nomor 3. Memangnya kalau kau mau bicara begitu, kau bisa bilang pisang? Aneh-aneh ya sudah, berarti tidak bisa. Tidak bisa tuh. Masa kau lagi marah, mentong kau pisang. Nah, kan tidak bisa, tidak enak gitu. Tapi saya cuma bilang begini,
Ini bukan soal salah bilang begitu atau bukan soal itu. Tapi coba pertimbangkan dirimu sebagai orang yang punya otoritas lewat lidah. Amin. Saya ini suka ngomong sembarangan dulu. Bahkan di khotbah pun kadang-kadang suka ngomong sembarang. Tapi setelah saya mengerti prinsip saya ini raja, saya kemudian mempertimbangkan ulang itu. Soal kata-kata, dulu kan kita kalau bahkan berkhotbah pun kita bisa kasar kan. Mungkin karena kita marah sama dosanya seseorang, kemudian kita buat dosa dengan perkataan di panggung. Itu ironis sekali. Tapi coba pertimbangkan, kita punya redaksi kata-kata. Saya harus mengaku pada saudara bahwa saya berjuang keras bertobat dari situ. Apalagi saya punya latar belakang anak band. Kita kalau di band itu ngomongnya suka serampangan begitu. Kita suka serampangan, ngomong yang asal ada begitu. Jadi kemudian saya mengerti bahwa punya otoritas, tahu ini kata-kata. Saudara tahu kata-kata yang salah itu bisa tersimpan jadi memori buruk dan kemudian mengubah hidup seseorang. Saya udah pernah cerita ini, tapi saya cerita saja lagi karena pasti di jemaat sini yang saya selalu cerita tuh. Ada teman saya yang bapaknya kalau marah, dia selalu mengakhiri semua kemarahannya dia dengan mengucapkan ini buat anaknya, bencong kau. Jadi dia mau marah apa saja isunya, dia akan selalu berakhir dengan kata bencong kau. Selalu bencong kau, bencong kau, bencong kau. Pokoknya waktu dia ngomong gitu, anaknya bukan bencong lah. Laki-laki bagus. Tapi siapa yang mau tahu saudara? Perkataan terus-menerus diucapkan, kemudian mengubah jalan hidupnya. Dia kemudian dilecehkan sama tetangganya, kemudian berubah dan kemudian dia jatuh dalam dosa gay. Puji Tuhan dia sudah bertobat. Tapi yang saya mau bilang pada saudara begini, bayangkan perkataan kita bisa mengubah hidup seseorang. Ada pernah saya punya teman pelayanan, kemudian minta doa sama dia punya kakak rohani. Terus dia punya kakak rohani begini, sudah berhenti mau ke pelayanan. Dia punya kakak rohani lagi kecewa sama gereja. Ya sudah ini ya, sudah komplikasi. Kakak rohaninya kebetulan lagi kepahitan sama gereja. Dia minta berdoa sama orang kepahitan. Kak, doakan dulu bagaimana panggilan ini. Langsung kakak rohaninya dengan sembarangan ngomong. Kakak rohaninya ngomong begini. Tidak ada itu panggilan-panggilan pelayanan. Kita semua sudah selesai dalam panggilan. Jam mau kok. Berhenti mau kok. Lebih kok cari bisnis ke apa. Berhenti mau kok panggilan-panggilan. Selesai itu. Tidak ada itu panggilan-panggilan. Apa itu panggilan-panggilan. Dan hidupnya berubah loh. 2 tahun lalu saya ketemu dengan orang ini. Dan kemudian ngomong apatis tentang panggilan Tuhan. Dan dia bilang, enggak midance, saya sudah, kita begini-begini saja. Kasihan. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol berjam-jam, baru kemudian saya tahu dari mana pikiran seperti itu datang. Oh kasihan. Waktu saya tahu begitu, akhirnya kita berdoa sama-sama, saya peluk dia, saya bilang, Tuhan belum berhenti buat kau teman. Tuhan belum berhenti, jangan kau rubah. Jangan kau narasi asal-asalan merusak kau punya panggilan kehidupan. Pertimbangkan saudara, kalau saudara raja, pertimbangkan apa yang saudara katakan. Pertimbangkan apa yang saudara katakan. Karena itu melepaskan otoritas. Saya selesai dengan menantang Anda untuk begini. Maukah saudara mengambil panggilan Tuhan pada malam hari ini? Karena begini saudara, keputusan Anda pada malam hari ini bukan untuk diri Anda sendiri. Bukan. Keputusan Anda menanggapi panggilan Tuhan pada malam hari ini akan sangat disyukuri oleh orang-orang di samping-sampingmu
oleh orang-orang yang bakal kamu temui di masa depan, oleh orang-orang yang bakal terhubung dengan kamu dalam dunia kerja atau dalam dunia pergaulan. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang bakal kamu belum ketemu sekarang, tapi nanti karena kamu menanggapi panggilan Tuhan, dia akan bersyukur karena hidupmu menanggapi panggilan Tuhan. Saya berdoa kamu tanggapi. Saya berdoa kamu tanggapi itu. Tanggapi dengan serius. Karena duniamu ke depan akan sangat ditentukan dari apa yang kamu tanggapi malam hari ini. Saya sungguh-sungguh berdoa. Tanggapi kok. Saya tidak akan suruh saudara untuk altar call atau semacamnya. Tapi saya cuma mau saudara tutup mata saudara di tempat duduk saudara. Dan sungguh-sungguh tanggapi panggilan Tuhan. Sungguh-sungguh bilang, God, saya mau. Saya mau. I want involved in your calling. Saya mau ada dalam panggilanmu. Saya mau putuskan untuk ada dalam panggilanmu. Kamu ada di situ, kamu duduk di situ. Kalau kamu memang betul-betul mau tanggapi panggilan Tuhan, tanggapi panggilannya sebagai hambanya, tanggapi panggilannya sebagai anaknya, tanggapi panggilannya sebagai raja, sebagai orang yang punya otoritas, berjalan dalam otoritas ilahi. Taruh tanganmu di dada di tempat kamu duduk, kamu berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya mau Tuhan, taruh tanganmu di dada. Tidak ada yang datang, tidak ada yang lihat, semua tutup mata, semua ini ambil waktu saudara sendiri dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, urapi tangan-tangan yang ditaruh di dada itu. Urapi, ada pengurapan Tuhan dari tangan-tangan itu. Ada pengurapan Tuhan dilepaskan di tangan-tangan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan. Karena apa yang mereka putuskan malam hari ini akan sangat berpengaruh pada dunia mereka ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun ada yang masih bingung, kalaupun ada yang bertanya-tanya, kalaupun ada yang ketakutan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus ganggu mereka seumur hidup mereka. Sehingga mereka melihat bahwa hidup ini bukan tentang kepentingan mereka. Apa yang mereka mau, apa yang mereka ini, apa yang mereka itu. Tapi ini tentang Tuhan yang mau bekerja atas hidup mereka. Dan ada banyak orang yang akan akan terjangkau hidupnya. Akan diimpartasi hidupnya oleh kasih Tuhan dalam mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.